Shalom kepada jemaat Tuhan GBI Banjaran yang saya kasihi, yang ada di rumah masing-masing, dan juga kepada semua pemirsa dimanapun saudara berada, yang selalu mengikuti akan renungan firman Tuhan dari video yang saya bagikan setiap minggunya. Dan saya percaya semua kita diberkati, semua kita terhubung dengan Tuhan yang pasti dalam kondisi dan keadaan yang sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, mari terlebih dahulu kita hampiri Tuhan dalam doa, dan supaya firman jadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kesempatan indah pada hari ini, di hari yang ketujuh pada bulan Juni. Dan karena pertolongan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Artinya jikalau kami masih bernafas, artinya jikalau kami masih bisa melihat dunia, itu artinya kami masih diberi kesempatan untuk kami mengabdi diri dan semakin serupa dengan Tuhan sendiri. Tolong kami Tuhan waktu yang sejenak ini, supaya kami boleh mendengar firman-Mu dan boleh beribadah di hadapan Tuhan dan melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu di setiap hari-hari hidup kami, sehingga firman itu menjadi hidup jikalau kami melakukannya. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengarkannya, sehingga kami sama-sama diberkati, sebab firman Allah adalah sumber daripada segala berkat. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dan saudara semuanya, kita ada di hari yang ketujuh pada bulan yang ke-6, yaitu bulan Juni. Dan kita percaya bahwa Tuhan selalu menopang akan kehidupan kita sampai hari ini. Dan kalau kita ada sebagaimana kita ada, karena itu semua adalah berkat, kasih karunia, dan anugerah Tuhan. Di minggu ini kita ada di minggu pertama, karena itu kita juga akan mengadakan sakramen perjamuan suci. Firman Tuhan saya ambil dari 2 Samuel pasal yang ke-16. 2 Samuel pasal yang ke-16 itu adalah kisahnya Daud, di mana Daud dikutuki oleh seorang yang bernama Simei bin Gera. Ketika Daud sampai di satu tempat namanya Bahurim, ada seorang yang datang mengutuki dia. Dan terus mengutuki, bukan hanya mengutuk, tetapi juga melempar-lempar dengan batu, sehingga banyak debu di mana-mana dari seorang yang bernama Simei tersebut. Nah, yang menarik, mari kita lihat pada ayat yang ke-13 dari 2 Samuel pasal yang ke-16. Di tengah-tengah ia dikutuk, di tengah-tengah juga ajudannya mencoba untuk minta izin untuk memenggal kepala orang yang mengutuki Raja Daud, tetapi Daud tidak mengizinkannya. Namun Daud terus berjalan, dan demikian kata firman Tuhan di 2 Samuel pasal yang ke-16 di ayat yang ke-13. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Di ayat yang ke-14, dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Jika satu kali saudara pergi ke Israel, maka salah satu kunjungan wisatanya adalah City of David, kota Daud. Namun juga saudara akan dibawa ke satu tempat namanya Kubur Daud. Di situ ada sebuah patung yang besar, Daud sedang bermain kecapi. Dan tidak jauh dari situ ada banyak tentara-tentara Israel yang muda-muda. Mereka memuji dan menyembah Tuhan di sekeliling makam Daud. Dan tidak peduli ada orang yang hilir mudik, ada turis yang keluar dan masuk, mereka cuek aja. Dan mereka tetap memuji dan menyembah Tuhan. Nah, saya belajar daripada Raja Daud ini. Sekalipun ada orang yang mengutuk, sekalipun ada orang yang melemparinya dengan batu, tetapi dia terus berjalan dan sampai di tempat tujuan di mana Daud hendak beristirahat. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kita tidak bisa mengendalikan kondisi dan keadaan di luar sana, tapi kita bisa mengendalikan dari dalam kita. Kita tidak bisa menutup omongan orang lain, tapi kita bisa tutup mulut kita.
Kita tidak bisa bungkam, kita tidak bisa tutup akan telinga orang lain, tapi kita bisa tutup telinga kita. Kita tidak bisa kendalikan berita-berita di luar atau media sosial yang beredar, tapi kita bisa kendalikan pikiran kita. Saya belajar dari peristiwa Raja Daud ini. Sekalipun orang di luar sana berkata, mengutuki dia, melemparinya dengan batu, tetapi dia tetap berjalan terus. Life must go on. Hidup harus berjalan terus dengan sukacita, karena hidup ini adalah perjalanan dan bukan jalan-jalan. Pastikan saudara mengendalikan diri saudara, pastikan saudara mengendalikan hati saudara, jangan terkontaminasi sesuatu yang tidak membangun di luar sana. Nah, yang berikutnya saya temukan pada pasal yang sama di ayat yang ke-12. Dari 2 Samuel pasal yang ke-16 di ayat yang ke-12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Seorang raja yang punya kuasa, ada seorang ajudan yang hendak menyeberang untuk memenggal kepalanya, tetapi raja tidak mengizinkannya. Justru sebaliknya, dia memberkatinya. Dia berkata, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Benar kata firman Tuhan yang berkata, orang boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan demi kebaikan buat kita. Hari-hari ini saya mendorong setiap kita supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap semangat, supaya kita tetap laju dan jalan terus di hadapan Tuhan, bahwa kita tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, dan kita terus berjuang dalam panggilan Tuhan sampai garis akhir. Saya percaya kita akan punya waktu dan tempat istirahat sebagaimana dijelaskan pada ayat yang ke-14. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Saya percaya orang-orang yang kuat dan orang-orang yang terus berjalan dalam trek rencana Tuhan, maka dia akan punya waktu untuk istirahat. Sebagaimana Daud, dia beristirahat di Sungai Yordan. Saudara, mari kita makin belajar dan makin peka dengan Tuhan hari-hari ini, dan makin serupa dengan Dia. Saudara, kalau hari ini kita masuk pada masa-masa yang sangat sulit, masa-masa sengsara, masa-masa yang sukar, tetapi percayalah, jikalau kita tetap dalam tracknya Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk melewati semuanya itu. Saya percaya firman hari ini sungguh-sungguh jadi berkat bagi kita semuanya. Dengan demikian, saudara sekalian, kita juga akan sama-sama masuk untuk mengambil tubuh dan darah Yesus, yang saya percaya saudara semuanya sudah mempersiapkan roti dan anggur. Kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita, supaya kita bisa melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar hari-hari ini. Sebab pemurnian akan Tuhan terus kerjakan, supaya mana yang ilalang dan mana yang gandum akan kelihatan. Karena itu melalui perjamuan suci ini kita kembali dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus. Artinya Dia di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Tubuh dan darah Yesus itu cukup bagi kita semuanya. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami diajar dan kami dididik. Sekalipun ada banyak berita yang sangat menakutkan, sekalipun ada kabar-kabar yang sangat menggentarkan, dan bahkan juga ada banyak-banyak perkataan, omongan-omongan yang tidak membangun, tetapi kami percaya jikalau kami ada di dalam kehendak Tuhan, maka kami sanggup melewati semuanya itu. Bahkan orang boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan sanggup mereka-rekakan demi kebaikan bagi kehidupan kami, supaya kami kuat dan kami selesai sampai garis akhir. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur di kesempatan yang indah pada hari ini. Pula kami mau mengambil tubuh dan darah-Mu sendiri melalui roti dan anggur sebagai alat sakramen, supaya kami dipersekutukan kembali dalam perjanjian yang baru. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Mari saudara sekalian, jemaat yang saya kasihi, kita persiapkan akan roti dan anggur yang saudara sudah persiapkan di masing-masing rumah. Saudara bisa membukanya atau mempersiapkannya
dan mengangkatnya roti lebih tinggi dari atas kepala kita sebagai hormat kita kepada Tuhan dan pengorbanannya di atas Kalvari Golgota. Saya bacakan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Baik, persiapkan anggur sebagai lambang daripada darah Kristus yang tertumpah bagi kita semuanya untuk pengampunan dosa. Saya percaya hal ini akan kita minum bersama-sama dan kita dikuduskan oleh darah Yesus. Dikatakan oleh firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami kembali dipersekutukan melalui tubuh dan darah-Mu lewat roti dan anggur. Kembali kami dipersekutukan lagi oleh tubuh dan darah-Mu, yang artinya Engkau telah menguduskan kami dan Engkau manunggal bersama-sama dengan kami. Karena itu dijauhkan dari setiap kami mara bahaya, kecelakaan, malapetaka, penyakit, kelemahan, dan semua hal yang buruk. Dan kami boleh berjalan dalam kekuatan ilahi, makin lama makin kuat, menuju kepada tujuan Allah di Sion, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka yang sedang mengikuti akan ibadah ini, mereka di rumah-rumah, mereka yang berkumpul dengan keluarga, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu dan melalui persekutuan lewat tubuh dan darah-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di hari Sabat yang indah ini. Kami akan terus terhubung dengan Tuhan. Dan hari-hari yang akan kami lalui, kami akan terus berjalan dengan Tuhan sampai pada akhirnya. Dan terima kasih buat penyertaan-Mu, sebab Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Bapa. Kami menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, cintanya dari Allah Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kami semuanya. Berkat Abraham, Ishak, dan Israel turun atas kami mulai dari sekarang sampai Engkau datang menjemput kami dalam kemuliaan Tuhan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat berhari Minggu dan tetap terhubung kuat dengan Tuhan. Ikuti acara-acara kami, yaitu hari Minggu kita akan adakan ibadah online, dan juga pada hari Kamis kita mengadakan ibadah melalui Zoom. Pastikan saudara bergabung di dalamnya, dan sehingga kita makin diteguhkan dalam kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman. Sekali lagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.